Begitu juga dengan para dewan yang dipilih oleh rakyat dengan janji-janji politiknya, tapi kemudian tidak serta-merta direalisasikan, malah memperkaya kelompok-kelompoknya sendiri. Jadi yang menikmati program-program itu kelompoknya, bukan masyarakat. Sehingga masyarakat sudah mulai ragu. Jadi 3 kali Oke Bang, mungkin saya tertarik dengan Parlok tadi Bang ya. Bagaimana sih nasib Parlok 2024 nih Bang? Ya, ketika kita melihat Parlok ini, ya Parlok ini sebenarnya adalah momentum besar buat Aceh, ya, menjadi Aceh baru. Tapi kemudian Parlok ini tidak serta-merta berjalan mulus ya, karena mereka tidak mampu melahirkan berbagai janji-janji politik ya. 3 periode kepemimpinan dari Parlok ini ya, kita tidak menafikan bahwa Irwandi Muhammad Nazar pertama itu kan bagian dari pilihan rakyat, itu kan menjadi pilihan harapan rakyat ya. Harapan rakyat itu menjadi besar sebenarnya, dan harapan-harapan itu belum sepenuhnya bisa direalisasikan pada saat itu, malah mereka terjadi konflik internal ya. Biarpun kemudian ada program-program jitu ya, program-program jitu salah satunya adalah program JKA ya, di bidang kesehatan. Tapi kemudian ada program lain yang belum selesai sampai hari ini, misalnya pembangunan rumah sakit regional yang hari ini terbengkalai ya. Dan karena sudah diflotkan beberapa daerah, tapi kemudian ya, belum terselesaikan. Dan itu sebenarnya rumah sakit regional itu sangat penting di sektor kesehatan, memudahkan akses masyarakat dalam pelayanan publik. Jadi artinya masyarakat tidak konsentrasi harus ke Banda Aceh, ke Zainal Abidin, tapi ketika ada rumah sakit regional itu juga memperpendek birokrasi pelayanan masyarakat khususnya di bidang kesehatan. Kita kemudian di berbagai janji-janji politik ya, itu tidak mampu untuk direalisasikan sampai ke Muzakir Manas, misalnya Zaini Muzakir ya, itu juga realisasi janji-janji politik juga tidak sepenuhnya, biarpun kemudian ada program yang besar, misalnya renovasi Masjid Raya. Dan sebenarnya sangat bermanfaat renovasi Masjid Raya, itu kan menjadi sebuah simbol ya, menjadi simbol, dan itu menjadi destinasi wisata religi ya, destinasi wisata religi, dan itu sebenarnya juga menguntungkan untuk menghidupkan ekonomi masyarakat. Tapi kemudian tidak dilanjutkan oleh periode sekarang. Seharusnya ini menjadi skala prioritas, sebenarnya dilanjutkan apa sih yang bisa dikembangkan di sektor religi ini untuk menghidupkan sektor-sektor pariwisata. Kemudian ada program-program yang sudah dijanjikan tapi kemudian tidak terrealisasi. Ini malah para korban konflik melakukan konfrontasi, kan itu. Misalnya terjadi konflik Dinmini ya, nah, itu juga bagian bentuk kekecewaan. Ya, biarpun kemudian ada persoalan-persoalan politik yang lain, tapi pada prinsipnya ya artinya bahwa ada korban konflik atau ada ex-kombatan yang belum mendapatkan kesejahteraan, ya, belum mendapatkan penanganan, ya, belum mendapatkan bantuan, dan ini menyebabnya akibat di berbagai kebijakan, sehingga mereka tidak mendapat akses. Yang mendapatkan akses ini kan orang yang dekat dengan kekuasaan, tapi kemudian para kombatan yang tidak dapat mengakses kekuasaan sehingga mereka terlupakan. Dan ini bentuk kekecewaan. Dan ini kan terjadi sehingga berbagai bentuk kekecewaan. Begitu juga dengan para dewan yang dipilih oleh rakyat dengan janji-janji politiknya, tapi kemudian tidak serta-merta direalisasikan, malah memperkaya kelompok-kelompoknya sendiri. Jadi yang menikmati program-program itu kelompoknya, bukan masyarakat. Sehingga masyarakat sudah mulai ragu. Jadi 3 kali pileg ya di awal 2009 itu kan mereka mayoritas dipilih ya, semua daerah itu dipilih. Kantong-kantong suara PA itu besar sekali pada saat itu.
malah mereka mendapatkan kursi 33 kursi dari 63 kursi yang diperebutkan. Hampir separuh lah mereka menguasai di parlemen di DPR. Dan begitu besar harapan masyarakat Aceh. Ya, salah satu yang kemudian melemahkan masyarakat adalah ketidakberdayaan. Partai Aceh itu menyelesaikan tugas fungsinya, salah satunya adalah menyelesaikan bendera dan lambang itu yang tadi kita bicarakan. Itu sampai hari ini malah kabarnya sudah dibatalkan oleh Mendagri. Ini kan bagaimana sebenarnya kalau kita lihat komunikasi politik antara Aceh dengan Jakarta. Kok bisa dibatalkan? Seharusnya pada masa itu kan masih dalam tahap koridor, tapi kemudian tiba-tiba sudah dibatalkan. Artinya ada tidak beres komunikasi politik yang dibangun oleh antara Aceh dan Jakarta. Itu baru satu. Dan bentuk kekecewaan yang lain ya, banyak sekali sebenarnya ya, yang menjadi substansi itu, dan yang kemudian yang menjadi senjata andalan Partai PA di benderanya. Tapi kemudian setiap tahun atau setiap pilkada, di setiap pileg, tapi kemudian tidak mampu untuk merealisasikan itu. Dan sehingga masyarakat menjadi tidak lagi percaya kepada mereka. Sehingga ini dimanfaatkan oleh Parnas. Ya. Misalnya di Golkar, di PAN, di PKB, di Gerindra, di PKS, kan menjadi suara-suara lari ke mereka, ya, ke Parnas. Sehingga mereka berkurang kursinya, ya, berkurang di tahun 2014 berkurang menjadi 28, di 2019 berkurang lagi tinggal 18. Artinya bahwa saya melihat ada ketidakberesan di partai lokal. Ya, partai lokal itu kan karena kita partai besar itulah PA. Seharusnya PA itu seharusnya dia melakukan reformasi secara total. Ya, konflik-konflik internal itu seharusnya diselesaikan. Tapi kemudian itu kan tidak terjadi, sehingga di mereka sendiri lahir partai lain, ya, lahir PNA, atau juga ada elit-elit politik lain masuk ke partai lain. Ini menandakan bahwa konsolidasi internal mereka tidak beres. Ada masalah besar sebenarnya tidak diselesaikan. Ya, saya melihat ini lebih kepada oligarki partai, ya, sehingga tokoh-tokoh yang punya potensi tidak muncul dan tidak dimunculkan, ya, dibenamkan atau takut disaingi dan sebagainya. Ini yang sebenarnya menyebabkan sehingga rakyat Aceh itu sudah sangat ragu dengan partai lokal. Ditambah dengan sumber daya tadi, sumber daya manusianya, ya, sumber daya yang boleh kita bilang belum mampu memahami, ya, tata kelola pemerintahan, tata kelola anggaran dan sebagainya. Ini juga yang sering terjadi, dan hari ini juga terjadi itu 18 kursi, ya, tapi kemudian mereka tidak punya kontribusi apapun, tidak punya terobosan apapun yang berpihak kepada masyarakat. Malah mereka terkonsentrasi pada okir. Nah, itu masalahnya, ya. Seharusnya 2 tahun ini ada kontribusi, ya, ada kontribusi yang melahirkan sebuah kebijakan dan melahirkan sebuah program mendorong pemerintah Aceh, ya, ada program-program skala prioritas dalam pengentasan kemiskinan, tapi kemudian itu tidak ada. Dan hiruk-pikuk yang terjadi hari ini lebih kepada hiruk-pikuk kepentingan politik, ya, kepentingan politik dan mempertahankan kekuasaan, bukan atas nama rakyat. Ya, ini yang sering dalam setahun ini yang bisa kita lihat, ya, misalnya tentang menolak pertanggungjawaban atau interpelasi, ya, yang kemudian lebih kepada nilai tawar yang dibangun, bukan pada substansinya. Seharusnya mendorong bagaimana dana-dana oksus yang ada itu diperuntukkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan kebutuhan untuk pembangunan Aceh ke depan. Karena bisa bicara Aceh ini kan bukan bicara masa kini, tapi bicara masa depan. Bagaimana Aceh masa depan kan harus menjadi skala prioritas dengan anggaran yang besar ini. Tapi kemudian itu tidak terjadi. Kita lebih kepada pragmatisme politik, bukan pada substansi apa ya sebenarnya yang harus dilakukan Aceh masa kini, dan kemudian itu berdampak pada Aceh masa depan. Kalau kita melihat semakin kesininya makin turun perolehan suara Parlok, apakah suatu saat nanti akan hilang Parlok
tidak ada keberpihakan rakyat ke Parlok lagi? Bisa saja Parlok itu akan tinggal kenangan, akan tinggal sejarah ya. Karena ini kan terus turun dia. Dari 33 menjadi 28, dari 28 turun di 18. Bisa sampai nanti kalau tidak ada kontribusi apapun ya, baik itu di legislatif ya. Karena hari ini tidak ada PA yang duduk sebagai tampuk di eksekutif. Ya harapannya kan di legislatif untuk mendorong pemerintah Aceh ini, mendorong pemerintah Aceh dalam 2 atau 3 tahun ke depan ini ada program-program skala khusus untuk melakukan, salah satunya adalah pengentasan kemiskinan, program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat Aceh yang besar ya, yang kemudian di dalamnya itu menghidupkan perekonomian masyarakat. Hari ini kan masyarakat bisa kita bilang apa ya. Lapangan kerja tidak ada. Mau kerja apa kalau lapangan kerja tidak ada? Proses pembangunan pun juga sangat kurang ya. Diakibatkan dengan pandemi. Seharusnya ada terobosan yang jitu dari pemerintah untuk penguatan ekonomi masyarakat atau menghidupkan sektor pangan, karena kita sebenarnya potensi besar di sektor pangan. Ya, sektor pertanian, sektor perkebunan ya. Dengan anggaran yang besar sebenarnya kalau ini fokus ya, saya rasa ini juga bisa dikembangkan. Tapi kadang pemerintah ini tidak fokus, itu lebih fokus pada penyerapan anggaran, ya, lebih menghabiskan pada anggaran. Dan ini sebenarnya kalau kita melihat dari substansi ini fokus yang dilakukan oleh Parlok, tentu ini akan ada ya antusias masyarakat. Ditambah lagi sebenarnya dibutuhkan pada Parlok ini sumber daya manusia. Artinya janganlah mereka dari kelompoknya, tapi kemudian ada orang-orang yang direkrut itu, apakah itu dari pihak dari luar dari mereka direkrut dengan ideologi yang sama, apakah itu dari praktisi, dari akademisi dan sebagainya yang ingin bergabung dengan mereka ya diberikan selebar-lebarnya untuk terjadi reformasi di tingkat mereka. Sehingga akan menimbulkan kembali kepercayaan masyarakat. Tapi kalau mereka hari ini belum memberikan kontribusi apapun, jangan harap di 2024 itu akan terpilih lagi atau akan ada kursi lagi. Bisa jadi mereka akan dapat kursi 7 sampai 10 kursi. Kan itu. Kalau gubernur ya belum tentu akan terpilih Muzakir Manaf dengan konteks kita sekarang ini. Kalau bicara ini, karena tidak ada kontribusi apapun dari mereka dalam berbagai kebijakan, dalam berbagai regulasi yang dilakukan oleh pemerintah kita sekarang, oleh pemerintah Aceh sekarang. Seharusnya ini ada. Ini kan masih ada waktu nih. Ada waktu di 2023. 2 tahun lagi ini punya momentum yang harus dimanfaatkan oleh Parlok. Ini belum lagi nanti muncul Parlok baru. Ya. Ketika muncul Parlok baru, ya tentu masyarakat Aceh akan coba di Parlok baru, apalagi dengan orang-orang yang dianggap punya pengaruh. Misalnya ada beberapa partai yang didirikan oleh kelompok ulama Dayak. Ini bisa saja nanti awalnya mereka simpatisan PA, tapi bisa kemudian bisa lari ke kelompok ini, Parlok ini, yang hari ini masih dalam tahap administrasi. Saya melihat ini kondisi-kondisi di lapangan dalam 2 tahun ini sangat dinamis ya. Dan PA ini Partai Aceh ini menjadi PR besar buat mereka untuk melakukan berbagai terobosan, merealisasikan berbagai janji politik ya, yang kemudian menimbulkan kepercayaan masyarakat. Sehingga apa yang ingin mereka sodorkan, hari ini mereka sodorkan Muzakir Manaf sebagai calon gubernur, biarpun dianggap oleh masyarakat Aceh pada hari ini tidak ada tersaingi Muzakir Manaf. Bisa saja nanti. Kita nggak bisa memprediksi masyarakat Aceh ini. Ya, tidak bisa memprediksi masyarakat Aceh ini. Siapa yang akan dia pilih. Dengan akibat kekecewaan yang hari ini begitu besar, bisa saja dia pilih yang lain. Ya, dia berikan mandat ini kepada yang lain. Dia coba. Ya, kita coba aja ke ini. Ya, bisa saja itu. Ya. Namanya politik. Ya, politik itu ya 1 menit itu bisa saja berubah. Masyarakat juga bisa berubah. Jadi kembali kepada reformasi yang harus dilakukan oleh Partai Aceh
saya bicara Partai Aceh karena ini adalah partai perjuangan. Dia punya misi ya yang besar ya, bagaimana mengembalikan identitas keacehan. Karena bicara PA bicara identitas kita ya. Dan biarpun kemudian hari ini identitas itu masih menjadi pertanyaan besar kita ya ketika mereka sudah bergabung dalam partai lokal. Oke, mungkin terakhir Bang Usman. Apa refleksi 2021 ke 2022? Apa hikmah di 2021 di dalam pembangunan Aceh ini, dan apa harapan di 2022? 2021 ini kan kita penuh dengan dinamika politik dan hiruk-pikuk eksekutif dan legislatif ya. Perdebatan yang dimunculkan lebih pada perdebatan politik, bukan perdebatan pada substansi pembangunan. Dan ini kemudian juga pemerintah Aceh banyak janji-janji politik ya, janji-janji manis yang kemudian tidak mampu untuk direalisasikan. Salah satunya di investasi besar yang sebenarnya peluang besar yang harusnya didapatkan dari Uni Emirat Arab, tapi kemudian itu menjadi gagal di Pulau Banyak. Ini sebenarnya seharusnya ini menjadi sebuah menjadi sebuah PR besar buat pemerintah Aceh untuk melakukan perubahan-perubahan kebijakan, termasuk adalah janji-janji politik untuk menghidupkan kawasan industri Aceh atau Biladong itu juga belum terrealisasi. Kemudian kawasan ekonomi Arun juga belum juga berjalan. BPMA juga tidak begitu benar dalam membuka lapangan kerja. Seharusnya mereka mampu untuk membuka lapangan kerja di sektor migas, tapi hari ini belum juga nampak. BPKS juga sepertinya tiarap ya, hari ini belum ada terobosan. Jadi gagasan-gagasan besar ini yang kemudian seharusnya ada realisasinya, tapi kemudian di tahun 2021 ini banyak yang gagal, termasuk di dalam berbagai implementasi proyek, misalnya multi-yes dan program-program skala prioritas banyak yang dibatalkan karena dianggap tidak banyak waktu dan sebagainya ya. Biarpun itu ada proses politik dan negosiasi dan transaksional ya. Nah, ini menjadi PR besar sebenarnya untuk pemerintahan di 2022 ya. Biarpun kemudian sisa pemerintahan Nova itu tinggal beberapa bulan lagi, tapi kemudian ini harus dimanfaatkan. Berbagai konflik yang terjadi, misalnya konflik MAA seharusnya itu diselesaikan segera agar tidak menjadi bias ya. Dan ini menjadi harapan masyarakat bahwa di tahun 2022 itu menjadi harapan-harapan masyarakat agar program-program yang dicetuskan yang sudah disepakati pemerintah Aceh dengan DPRA legislatif itu benar-benar diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan Aceh dan diperuntukkan untuk kepentingan rakyat Aceh. Ini yang menjadi harapan besar. Karena apa? Kita ini masih punya peluang-peluang besar untuk terus berbenah di dalam segala sektor, baik itu pendidikan, baik itu kesehatan, baik itu di sektor migas, baik itu di sektor pangan, baik itu di sektor perikanan dan lain sebagainya. Masih banyak peluang-peluang kita untuk melakukan di tahun 2022. Yang penting adalah bagaimana ini bersinergi secara bersama-sama, berkompromi secara bersama-sama, berkonsolidasi dan berkomunikasi secara bersama-sama untuk kepentingan Aceh. Ya, agar Aceh ini tercapai cita-citanya, tercapai dari harapan-harapannya. Jadi pasca konflik ini bisa membuat Aceh ini bersaing dengan daerah-daerah lain dengan anggaran yang besar, dan sisa anggaran ini bisa benar-benar diperuntukkan untuk kepentingan Aceh. Gitu.